Shalom. 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 Siapa yang setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus baik? Amin. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan yang paling tinggi. Terima kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, sebelum firman Tuhan, kenapa saya tanya demikian? Karena kalau dalam hidup ini kita punya statement, kita sudah paham bahwa Tuhan Yesus baik itu dalam kehidupan kita, itu aman. Apapun yang terjadi, mau panas, mau hujan, mau apapun masalah dalam dunia ini, kita akan merasa aman. Saya punya teman waktu itu bilang kalau pasti selama kita hidup di dunia ini kita nggak pernah lepas daripada masalah. Jadi kalau teman saya bilang kalau seorang mau nggak dapat masalah, makanya berdoa minta sama Tuhan segera kembali ke rumah Bapa. Itu baru nggak ada masalah. Jadi selama kita hidup ini kita pasti punya masalah. Tapi kalau kita percaya bahwa hidup ini kita aman, kita punya Tuhan Yesus baik, pasti kita merasa selalu ada sukacita, selalu ada percaya bahwa Tuhan itu baik. Kayak seperti seorang anak, dia punya orang tua, dia pasti ngerasa aman, ngerasa nyaman ketika ada orang tuanya. Pasti karena dia tahu orang tuanya baik. Kalau dia mau nyebrang jalan, ada orang tuanya, dia pasti ngerasa aman bahwa saat dia nyebrang ada orang tuanya, pasti aman. Sebenarnya begitu pun dalam kehidupan ini. Bukan kita nggak boleh belajar firman Tuhan, sangat boleh. Bukan kita nggak boleh melayani, boleh banget. Tapi sebenarnya tanpa sadar setiap hari itu kita punya kehidupan itu berputar sebenarnya sama, waktu kita sama, yang diperhadapkan sama, semua masalah yang kita hadapi orang lain juga sama. Cuman yang membedakan adalah respon kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita, kita aman dan kita pasti selalu penuh sukacita. Sebelum mulai, saya bersyukur ke Bapak Pendeta Bimo dan Mas dan Mbak Dini dan semua jemaat. Saya dipercaya bahwa sharing. Saya kaget juga Mas Bimo sharing gitu kan, suruh sharing, belajar aja. Ya kita semua belajar sini. Saya juga belajar. Saya juga orang yang baru-baru belajar. Tapi memang saya sebenarnya suka banget firman Tuhan. Mungkin nggak ada hari saya nggak ada baca Alkitab. Saya suka baca firman Tuhan dan saya suka sharing konten sebenarnya. Saya suka sharing di TikTok, di YouTube. Tapi memang nggak lebih ke teologis. Tapi saya lebih senang sesuatu yang kehidupan gitu. Maksudnya tadi saya cuma iseng gitu bagi-bagi kayak gitu. Tapi teman nonton kok 1000 gitu kan. Setiap saya konten gitu. Dan saya berpikir waktu saya ketemu satu pendeta bilang, percaya nggak kamu zaman sekarang itu memang firman Tuhan katakan kamu pergi Yudea, Samaria seperti itu kan. Tapi sebenarnya sosial media itu luar biasa gitu. Kalau kamu bikin upload bicara tentang Tuhan, ada orang yang mungkin mau loncat, mau bunuh diri gitu, itu diberkati kan, tiba-tiba tobat. Oh saya pikir waktu saya mulai seperti itu kan. Jadi terus saya saya sharing firman Tuhan. Kadang-kadang juga saya sering cerita Mas Bimo, Mas kayaknya sebenarnya ngambil sekolah teologi, tapi memang saya orangnya kan serius. Saya maksudnya kalau saya ngambil, saya benar-benar belajar gitu. Tapi itu satu pergumulan saya gitu. Tapi saya punya passion seperti itu. Dan sepanjang saya belajar firman Tuhan memang luar biasa, Tuhan Yesus baik. Dan sebelum masuk pokok firman Tuhan yang dikasih sama Mas Bimo, saya memperkenalkan diri saya dulu. Udah muncul lah ini. Nama saya Alain Jericho Siahaan. Siahaan orang tua Prancis ya. Maksudnya orang Batak, saya orang Batak. Orang tua saya Batak. Saya dilahirkan keluarga saya orang biasa aja. Mbak Dini mungkin kurang lebih tahu, Mas Bimo saya juga tahu. Saya orang biasa aja. Saya juga saat kuliah juga banyak perjuangan lah. Saya dalam kehidupan saya ini, saya nyari uang sendiri sampai kuliah. Bahkan saya pernah ngalamin saya nyari tambahan buat kuliah itu saya parkir kayak gitu. Saya jalanin itu. Tapi ya beruntung ya kita punya Tuhan baik. Saya udah lewatin semua sampai selesai kuliah. Saya kerja dan kebetulan memang om tante saya juga memang gembala. Jadi saya juga hidup di dalam, memang udah terbiasa pelayanan. Katanya sih opung saya juga orang yang itu apa sih perintisan gereja, saya kurang tahu. Dan saya terbiasa pelayanan dari mulai remaja, pemuda, wakil ketua gitu kan di pemuda. Dan tapi tidak terlepas saya juga pernah remaja dan saya pernah pemuda. Dan waktu saya pernah juga sharing firman Tuhan di gereja saya di dekat rumah,
saya saksikan ini. Kenapa ini salah satu hal yang membuat saya kuat bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bukan lagi di masa saya, maksudnya di jam terbang saya pelayanan, enggak, tapi ternyata kesaksian yang menyatakan bahwa Yesus hidup itu bicara tentang kesaksian pribadi. Itu saya mengalami sesuatu waktu saya remaja, pemuda, walaupun saya di sering pelayanan, tapi saya nggak terlepas bahwa saya ngerasa saya jatuh gitu. Saya jatuh dan saya ngerasa saya berdosa lah. Dan karena saya tahu kebenaran berdosa, saya tahu bahwa itu berdosa, saya bikin statement bahwa saat saya berdosa saya bilang, Tuhan udah gak sayang saya, Tuhan udah gak mengasihi saya gitu. Bahkan ada momen waktu beberapa hari saya buat berdoa tidur aja saya gak lakukan, karena saya bilang buat apa Tuhan, saya ini orang berdosa gitu. Karena saya mungkin tahu ya ini salah dan saya lakukan gitu, saya merasa saya berdosa. Saya bilang sama Tuhan, buat apa saya berdoa Tuhan tidur gitu, karena pasti Tuhan udah gak sayang sama saya, Tuhan gak mengasihi saya. Itu 1 hari seperti itu, 2 hari seperti itu. Akhirnya pas sampai akhir minggu ketemu hari Sabtu, kita ada KKR itu cukup besar, sampai ratusan orang yang datang. KKR akhirnya saya udah kayak ya tau lah, kalau muda itu kan, pemuda itu kan banyak bergejolak ya, maksudnya banyak ya macam-macamnya lah. Terus saya datang nggak datang ya, agak malas sebenarnya saya datang. Akhirnya entah gimana saya datang, saudara-saudara saya juga datang. Akhirnya saya datang, ya udah ibadah biasa aja, namanya orang jauh sama Tuhan tuh kayak ngerasa aduh